Perkenalkan, nama saya Gloria Indri Junior Veo dari kelas D semester 1 Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan Universitas Citra Bangsa. Jadi di sini saya akan membahas mengenai sistem perkemihan. Nah, sistem perkemihan sendiri merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin, bahan asing dan produk sisa lainnya yang dikeluarkan atau disekresikan oleh ginjal dalam bentuk urin atau air. Sendiri terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria atau bladder atau kandung kemih, dan yang terakhir ada uretra. Nah, saya akan membahas satu-satu. Yang pertama adalah ginjal. Nah, ginjal sendiri ini berbentuk seperti kaca merah berjumlah 2 yang berfungsi sebagai organ ekskresi pada tubuh yang menyaring hasil metabolisme tubuh dan membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh melalui pembentukan urin. Nah, adapun anatomi ginjal itu terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama adalah korteks ginjal, kemudian ada medula ginjal, ketiga ada pelvis ginjal, dan yang keempat ada nefron. Bisa dilihat pada gambar, di situ ada bentuk daripada ginjal, yaitu seperti kaca merah yang berjumlah 2. Kemudian di sebelahnya ada anatomi ginjal, itu ada korteks, medula, dan pelvis. Kemudian yang kedua ada ureter, yaitu bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Nah, organ ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal ke kandung kemih untuk ditampung. Mungkin teman-teman bisa melihat di slide sebelumnya, ada pada gambar yang berada di bawah ginjal berjumlah 2 seperti pipa atau tabung. Kemudian yang ketiga ada vesika urinaria atau kandung kemih, merupakan sebuah kantong yang dibentuk oleh jaringan ikat dan otot polos yang berfungsi untuk menyimpan urin sampai siap untuk dikeluarkan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu ada uretra. Nah, uretra ini merupakan pipa yang membawa urin dari kandung kemih untuk keluar dari tubuh. Dan yang berikutnya ada kelainan-kelainan dalam sistem perkemihan. Yang pertama itu ada infeksi saluran kemih dan infeksi menular seksual atau IMS. Nah, ini dapat menyebabkan masalah pada ginjal, uretra, atau kandung kemih. Kemudian yang kedua adalah masalah struktural. Nah, terkadang bayi lahir dengan cacat lahir yang mempengaruhi cara sistem perkemihan mereka terbentuk. Nah, kelainan ini dapat menyebabkan urin kembali ke ginjal dan menyebabkan infeksi. Nah, yang ketiga ada batu ginjal. Nah, batu ginjal yang berbentuk ketika produk limbah dalam urin menggumpal. Ini dapat menyebabkan rasa sakit yang parah dan mengalami aliran urin. Kemudian yang keempat adalah masalah buang air kecil. Nah, seperti hilangnya kontrol kandung kemih atau inkontinensia urin yang menyebabkan urin bocor sedikit atau banyak. Ini paling sering terjadi pada wanita, biasanya setelah kehamilan atau saat lanjut usia. Kemudian yang kelima ada obstruksi saluran kemih. Pertumbuhan atau tumor kanker di perut dapat memengaruhi aliran urin. Pada pria, pembesaran prostat atau juga disebut benign prostatic hyperplasia atau BHP, ini dapat menyumbat ureter sehingga sulit untuk buang air kecil. Kemudian ada penyakit ginjal yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi dan diabetes. Nah, kondisi ini genetik yang disebut penyakit ginjal polikistik yang menyebabkan kista berisi cairan terbentuk di dalam ginjal. Kemudian yang terakhir itu adalah sistitis interstisial. Nah, penyakit ini menyebabkan peradangan atau pembengkakan dan iritasi di kandung kemih. Nah, obat-obatan dan terapi fisik dapat memperbaiki gejala penyakit ini.
Jadi sekian dari hasil penjelasan saya mengenai sistem perkemihan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih. Audio Jungle.